Saudara, begitu pula waktu kita ingat tahun yang lalu. Waktu COVID makin merajalela. Kita berdoa, bahkan ada yang puasa. Sedih kalau melihat itu. Nah, sebelum saya sampai kepada tema ini, kita harus memiliki pola pikir kekekalan. Ini tema yang luar biasa. Mari kita lihat dulu ya 1 Yohanes 5:19. Supaya kita yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan, kenapa? Tidak sedikit kita bertanya, Tuhan ketika kami sedang masalah, ketika kami sedang tertekan, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan gak tolong kami? Kenapa Tuhan gak bela kami? Kenapa perang ini terjadi? Kenapa? Kenapa Tuhan gak bisa menghentikan perang? Ada pembunuhan, ada kecelakaan. Aduh, banyak sekali pertanyaan ini. Nah, kiranya ayat ini, sebelum nanti saya sambung dari 2 Korintus 5 tadi, ini masalah utamanya. Ya. Oh, ini ada yang komen di Instagram saya, ternyata hasil penyelidikan polisi tentang satu keluarga meninggal, water heaternya salah instalasi. Terima kasih untuk informasi ini. Ya, lepas daripada semuanya itu, kita pasti menanyakan, Tuhan di mana? Ayo kita lihat 1 Yohanes 5:19. Kita tahu. Kalau kita berarti saudara tahu, saya juga tahu. Semua manusia harus tahu. Bahwa kita manusia ini berasal dari Tuhan. Ya, jangan kita fanatik sehingga ini hanya firman hanya untuk orang yang percaya Tuhan Yesus. Tidak. Firman ini berlaku untuk semua manusia. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Yakin ya? Nggak mungkin kita berasal dari tempat lain. Dan seluruh dunia ini masalahnya. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. BIS. Kita tahu bahwa kita ini milik Tuhan. Itu nggak perlu diragukan. Meskipun seluruh dunia di bawah kekuasaan si jahat. TSI. Kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita jadi anak-anak Tuhan. Walaupun seluruh dunia dikuasai oleh iblis. Roh Kudus tolong kami untuk kami betul-betul bisa memiliki pola pikir kekekalan. Dengan kebenaran yang luar biasa ini dalam nama Yesus. Sehingga kalau ada di antara kami yang pernah mengalami musibah, macam-macam bentuk musibahnya, maka kami tidak akan menyalahkan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Bahkan kalau ada di antara kami yang sempat belajar via Zoom, Instagram, Facebook ini, yang lewat audio, yang sampai hari ini masih marah kepada Tuhan. Kenapa ini Tuhan, kenapa? Biarlah firman ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kami selama ini. Ajari kami mengerti hatimu Bapa. Ajari kami memahami pikiranmu walaupun itu sulit. Tapi ini permohonan kami dalam nama Yesus. Ayo kita bongkar 1 Yohanes 5:19. Mengapa ada Tuhan? Bahkan kita yang percaya Dia sudah menjadi miliknya. Tapi, tapinya muncul lagi. Kenapa masalah bisa terjadi, musibah bisa terjadi, dan macam-macam lagi. Saudara, ini masalahnya. Ternyata seluruh dunia, bukan alam semesta ya, cuma planet bumi ini saja, itu tidak di dalam tangan Tuhan. Alam semesta masih dalam kontrol kendali Tuhan. Hanya bumi yang tidak di bawah kendali Tuhan. Hanya bumi yang tidak di dalam kekuasaan tangan Tuhan. Lalu di tangan siapa? Ini firman-Nya. Seluruh dunia dikuasai oleh iblis. Seluruh dunia di bawah kekuasaan si jahat. Ayo kita tanya. Sejak kapan dunia ini bukan milik Tuhan lagi tapi milik iblis? Jawabannya sejak Kejadian pasal 3. Ketika Tuhan memberi mandat 100%. Ya, kepada Adam dan Hawa 100%.
Tiba-tiba dalam penipuan si kunyuk itu, otoritas atas dunia nggak di tangan Adam dan Hawa lagi, tapi sudah pindah ke tangan si iblis sejak hari itu. Nah, pasti ada yang bertanya, lalu sampai kapan kekuasaan itu berpindah lagi? Itu pertanyaan bagus. Jawabannya, genapi doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayo, tadi Pak Ramon sempat ngomong, bukankah aku sudah melayani Tuhan? Kalau orang itu sedang hidup baik-baik, ya, kalau orang itu sedang jahat, maaf ini saya tidak menuduh. Tiba-tiba ada malapetaka, pasti kita berkata, maaf, ya wajar lah. Tapi ini orang yang baik-baik hidupnya. Kenapa bisa mengalami musibah dan segala macam? Kita akan ketemu jawabannya di ayat ini. Dunia, seluruh bumi berada di bawah kuasa si jahat. Catat itu. Tapi Bapa di surga meyakinkan kita ini tetap miliknya. Ya, kita tetap miliknya. Jadi persoalannya, pernah nggak kita sesekali keluar dari hadirat Tuhan? Ya, namanya manusia, bosan, maaf. Ya, bosan ada di situ. Nah, pernah nggak? Coba tolong jawab. Pernah nggak kita keluar dari hadirat Tuhan? Pernah nggak kita meninggalkan kasih Tuhan? Masing-masing jawab secara pribadi. Saya akan menjawab, saya pernah. Saudara, ini cuma cerita saja ya. Dari banyak film-film ya yang pernah dibuat oleh perusahaan film banyak. Kan ada itu, suatu tempat atau suatu apa ya, seperti kapsul gitu. Orangnya kalau orang itu selama masih di dalam tempat itu, di dalam kapsul itu, maka aman dari serangan semuanya itu. Contoh juga waktu perang, ada bunker, ya, tempat perlindungan di bawah tanah yang dibangun oleh pemerintah. Nah, selama penduduk masih aman, masih tinggal di dalam perlindungan itu, dalam gua-gua atau bunker-bunker itu, ruangan bawah tanah, mau ada bom jatuh mau apa, nggak akan kena celaka. Tapi namanya manusia, bosen bukan? Di bunker terus, sembunyi terus di situ. Ya sekali-sekali ingin keluar. Nah itulah manusia. Bahkan masih ingat kisah epiknya, kisah dari India, Ramayana. Masih ingat ketika Sinta ya harus ditinggal oleh Rama. Ini kisah dari kepercayaan orang Hindu, tapi kita bisa belajar. Lalu Rama memberi batas lingkaran begitu. Ya. Jangan sekali-kali keluar, satu kaki saja jangan keluar dari lingkaran itu, bahaya sekali. Tapi kisah itu menuliskan Rahwana jahat, licik, menipu Sinta dengan menjadikan Rahwana itu seekor kijang yang lucu sekali. Nah, kijang itu mendekati Sinta. Waduh, Sinta lupa kalau ini nggak boleh keluar dari lingkaran ini. Karena dia terpikat oleh kelucuan kijang itu. Dia keluar, habislah dia. Saudara, kiranya ilustrasi ini menolong kita. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Karena di sekitar kita itu milik si jahat. Sama seperti mama-mama, ibu-ibu gendong anaknya. Ya, ini dari Tulungagung. Manusia mempunyai rasa penasaran dan ingin tahu. Itu sangat berbahaya, betul. Seorang anak kecil digendong mamanya, aman anak itu. Tapi tiba-tiba anak ini melihat sesuatu yang menarik. Wah, dia meronta. Dia ingin lepaskan diri dari
gendongan mamanya. Akhirnya anak ini terlepas betul karena kuat. Bahaya mengancam anak ini. Selama anak ini masih dalam pelukan gendongan mamanya pasti aman. Saudara, kiranya 1 Yohanes 5:19 menjawab banyak pertanyaan kita dengan berkata kenapa, mengapa, kok bisa, bagaimana. Warga binaan yang Tuhan kasih anak-anak saya yang ada di situ, izinkan saya cuma ngomong sesuatu. Siapa yang menipu kita sebelum kita ada di dalam sebagai warga binaan? Pasti ada sesuatu yang menarik kita. Dan itu memang cara si dosa, cara si kunyuk, mengiming-iming, membujuk. Untuk kita keluar dari perlindungan Tuhan. Aduh, saudara, wow, ini ada hamba Tuhan dari Jakarta. Baru pertama kali ada ilustrasi Ramadan Sita. Memang begitu seharusnya. Selama kita di dalam hadirat Tuhan, kita itu pasti aman. Jangan keluar. Wow, ini di Facebook saya ada tulisan. Hati-hati, kepo itu berbahaya. Betul, kepo. Nah, maka itu saya ulangi lagi, maaf ya. Saya tidak menuduh, saya tidak mengingat-ingatkan yang dulu. Sebelum kita masuk sebagai warga binaan, pasti ada sesuatu yang menarik kita keluar dari hukum perintah Tuhan. Dan kita ngikuti ajakan itu. Coba renungkan, maaf. Begitu pula suami istri yang sampai ingin bercerai. Pasti ada sesuatu sebelum memutuskan cerai itu. Entah suaminya, entah istrinya. Yang keluar dari hukum Tuhan. Coba periksa hidup kita. Hati-hati dengan itu. Nah, walaupun seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Kalau kita menjaga diri luar biasa. Termasuk selama COVID ini. Kalau kita, kenapa kok stop recordingnya? Siapa hostnya? Oh, sudah ya? Oke. Lihat, selama COVID merajalela. Kalau semua kita mentaati peraturan protokol kesehatan, pakai masker begini begitu, kemungkinan besar untuk kita yang taat pada protokol ini, kemungkinan besar loh. Untuk terpapar COVID itu mustahil. Tapi kalau kita tidak mengikuti peraturan ini, ya kalau kena jangan salahkan siapa-siapa. Mudah-mudahan ilustrasi ini bisa mengerti. Nah, saya langsung kepada ujungnya. Kalau akhirnya suatu hari nanti, hari kita dipanggil pulang Tuhan, atau mati, itu nggak bisa ditawar. Betul tidak, saudara? Nah, ini pola pikir kekekalan. Sudahlah, suatu hari nanti, entah di usia berapa, kita pasti akan sampai. Ya, kita pasti akan sampai di titik terakhir hidup kita. Itu pasti. Nah, tentang umur, kita tidak perlu mempersoalkan. Mari kita jaga hidup kita. Oke, dari Nabire ada komen. Maaf ya, ya. Jadi saudara, ketika kita penuh pertanyaan kenapa, maka hal berikut ini kita harus mikir. Suatu hari nanti, nggak ada seorang pun di antara kita. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau dokter terkenal, orang hebat. Siapapun. Semua kita pasti akan sampai di satu titik, yaitu dipanggil Tuhan. Kita meninggal. Nah, inilah salah satu bentuk pola pikir kekekalan. Bahwa kita memang secara fisik sementara di dunia. Tapi setelah itu ada lagi hal yang hebat. Maka itu tadi 1 Korintus 5 ya mon. Bahwa suatu hari nanti kalau kemah tubuh kita ini dibongkar.
Ya karena sakit, karena tua, karena apa saja, pembunuhan, karena kecelakaan. Nggak pedulilah. Karena kebakaran, karena apa saja sudah. Kita nggak usah mempersoalkan. Cara mati bagaimana? Nggak usah mempersoalkan. Ada banyak cara. Ya, nah maka itu ingat ini. Bahwa kalau suatu hari nanti, terima kasih 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Jangan takut, jangan putus asa. Tuhan telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Nah ini salah satu cara pola pikir kekekalan. Suatu tempat kediaman yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Saya ulangi lagi ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini mengeluh, kita ini mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman yang surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Banyak keluhan saudara. Orang kaya pun mengeluh. Ya banyak tantangan dalam hidup. Urusan pajak, aduh sudah ribet sekali. Urusan kredit, urusan masalah anak, masalah apa saja. Aduh rasanya penuh hidup ini. Nah itulah ayat 2 Korintus 5. Tapi setelah waktunya selesai, kemah tempat kediaman kita, yaitu tubuh kita ini dibongkar. Saudara, jangan putus asa. Ada yang kekal, yang Papa sediakan buat kita. Ini salah satu pola cara pikir surgawi itu, kekekalan itu. Terima kasih Tuhan. Jadi nggak apa-apa. Banyak penderitaan, banyak masalah. Nggak apa-apa. Karena itulah hidup. Selama kita ada di kemah dunia ini ya memang begitu. Nah jadi ada harapan setelah ini. Coba saya tanya. Siapa yang percaya bahwa kalau ada di antara kita, wih doanya rajin berjam-jam sehari. Puasanya hebat sebulan sekian hari. Wih hafal ayat Alkitab. Wih hebat sekali. Hidupnya benar. Takut akan Tuhan. Tidak ada dosa kejahatan yang dilakukan. Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah orang yang serohani dan sehebat ini dia nggak akan mati? Apa jawabannya? Mati juga. Betul ya, mati juga. Maka itu kita nggak usah mikirkan kapan hari itu tiba. Kita nggak usah mikirkan, karena memang akan tiba. Entah dengan cara apapun juga. Ayat terakhir, nanti Pastor Ramon akan melanjutkan. Apa itu kekekalan? Apa itu pola pikir kekekalan? Yohanes 17 ayat 3. Ini yang disebut kekal. Yohanes 17 ayat 3. Mari kita lihat ini. Ini sungguh luar biasa. Papa kita di surga. Yohanes 17 ayat 3. Apa itu kekal? Inilah hidup yang kekal itu. Apa definisi hidup yang kekal? Saya ulangi Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa kita ya saya ganti. Mengenal Bapa di surga. Sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Mari kita periksa hidup kita. Siapa yang masih percaya tradisi nenek moyang, tradisi suku kita. Percaya pada ini, percaya pada itu, percaya pada ono, awas. Hidup yang kekal. Nomor 1. Kita mengenal Bapa di surga sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Enggak ada yang lain lagi di dunia ini. Perhatikan, tidak ada lain lagi. Satu-satunya. Wih, ini luar biasa, saudara. Dan yang kedua,
mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus kepada kita. Terima kasih ya, ini anak saya dari Singapura bilang, haleluya, betul. Dari Nabi ada komen lagi, hidup terus berjalan. Kehidupan gak peduli apa yang kita alami. Karena kita tahu kita akan tetap baik-baik saja selama kita masih nurut. Puji Tuhan. Oke, jadi hidup kekal itu bukan tentang waktu. Bukan tentang sebuah tempat. Hidup yang kekal itu ternyata pola pikir. Yaitu kalau kita mengenal Tuhan, Bapa kita, sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dan kita itu mengenal Tuhan Yesus Kristus yang Dia utus. Maka itu mari kita tanyakan di hidup kita. Seberapa jauh pengenalan kita kepada Bapa. Dan seberapa dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya sudah bisa memiliki pengenalan yang segitu indahnya. Yang Tuhan ingin kepada Bapa dan kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya. Itulah pola pikir yang benar. Maaf ya, saya cuma cerita ini. Supaya saudara tahu. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hal yang luar biasa ini. Nah, pola pikir kita harus dikuasai oleh pikiran-pikiran Bapa di surga. Maaf, tadi saya salah ngomong, bukan ayat yang terakhir. Ini yang betul terakhir. Kolose 3. Kolose 3. Ayat 2. Ya, Kolose 3 ayat 2. Nah, kita tanyakan sekarang. Pikiran kita bagaimana? Pola pikir kita bagaimana? Ya, Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah. Oke, Bantul. Tuhan berkati ya. Yang dari Bantul tetap belajar firman Tuhan. Terima kasih saudara bisa hadir. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Ya. Terus, BS, arahkan pikiranmu pada hal-hal yang di situ. Di situnya di mana? Di tempat Tuhan Yesus ada. Dan jangan pada hal-hal yang dunia. TSI. Jadi, biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga. Jangan ke dunia ini. Nah, ini pola pikir kekekalan. Semuanya kita arahkan, sepikiran, sejalan dengan Tuhan dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja. Itu pola pikir yang luar biasa. Yang Tuhan ingin kita nikmati, kita alami. Oke, saya mau katakan kalimat ini. Pernah nggak saudara mengalami, ya semua yang belajar ya. Pernah nggak saudara mengalami bukan capek fisik, bukan pegel-pegel di pundak, di kaki, di pinggang, punggung, enggak. Tapi capek pikiran. Nah, yang pernah merasa capek pikiran, hari ini harus bertobat. Maaf ya, jangan tersinggung dan marah. Setelah saya mengenal Kolose 3 ayat 2. Kalau ada yang sering capek pikiran, tolong catat. Berarti saudara sedang tidak menggunakan pikiran ini untuk mikir yang tertuju ke arah Tuhan Yesus. Karena menurut Kolose 3 ayat 2, orang yang capek pikirannya itu karena mikirkan hal-hal yang di dunia ini. Maka itu capek terus pikirannya. Ayo kita periksa. Oh, ada yang ngaku pernah ini. Hari ini harus berubah. Tidak boleh ada lagi yang capek pikiran. Kalau kita ikut mikir pikiran Tuhan Yesus, maka kita nggak akan mengalami capek pikiran dalam hidup ini. Serius. Karena capek pikiran itu, karena kita mikirkan hal-hal sampah yang ada di dunia.
Pasti ada yang tanya, lah terus gimana kalau kita nggak mikirkan hal sampah di dunia? Bukan begitu maksudnya. Oke, dengarkan konsep ini. Beban dengan tanggung jawab itu beda atau sama? Ayo, beban dan tanggung jawab itu beban atau sama? Woi, anak saya dari Nabi jawab, nggak pernah. Keren, puji Tuhan. Oke. Ayo, saya ulangi. Beban dan tanggung jawab itu beda. Tanggung jawab, betul Ben, tanggung jawab itu ringan. Kalau beban itu berat, bedakan itu. Nah, yang saya pikul itu bukan beban, tapi tanggung jawab. Saya beri ilustrasi. Apa yang terjadi pada seorang mama, ya, ibu punya 3 anak, maka tiap pagi harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan makan buat 3 anak ini. Kadang-kadang ada suami yang manja, maka menyiapkan makan untuk 4 anak misalnya ini. Saya ngomong 3 anak saja ya. Nah, seorang ibu yang harus bangun pagi ya untuk mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya, menyiapkan makan buat anak-anaknya. Itu nggak berat, karena itu tanggung jawab. Tolong bedakan itu. Saya punya tanggung jawab banyak sekali dalam pekerjaan Tuhan. Banyak yang tahu, pasti tak ngerti. Nah, tapi saya tidak pernah merasa berat. Karena apa? Itu tanggung jawab saya. Suami-suami, bapak-bapak yang harus bekerja, bangun pagi-pagi. Nggak boleh merasa berat. Terus ngomel ini gara-gara kamu lahir semua segini banyak. Yang buat anak itu lahir siapa? Kan kamu sendiri. Nyalakan anak itu lagi. Maka ketika seorang ayah harus bangun pagi-pagi dan harus kerja, itu nggak beban, itu tanggung jawab. Beban itu adalah kalau tamak, rakus, ingin cepat kaya, iri hati dengan tetangga, iri hati dengan saudara, lalu ngutang kiri kanan, itu goblokmu, maaf saya berkata. Itu beban, bukan tanggung jawab. Karena saudara sibuk untuk memenuhi keinginanmu, bukan keperluanmu. Nah, itu bedanya. Jadi, ayo, saya tetap harus mikirkan tanggung jawab saya di bumi. Tetapi konsep pikiran saya harus saya arahkan kepada surga. Karena saya berasal dari sana. Dan suatu hari saya akan kembali ke sana. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.